Salam jumpa pemirsa, kita bertemu kembali dalam program acara Setitik Pencerahan. Di malam hari ini, seperti malam-malam biasanya, Setitik Pencerahan selalu berusaha untuk hadir memberikan manfaat bagi para pemirsa sekalian di rumah. Diskusi kita pada malam hari ini tentunya akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu mentalitas dalam dunia pendidikan kita saat ini. Mentalitas seperti apa yang telah dibangun dalam sistem sebuah pendidikan, dan bagaimana aplikasinya terhadap kondisi di masyarakat. Tentunya kita akan berdiskusi bersama kedua narasumber yang telah bersedia hadir pada malam hari ini di studio Dhamma TV. Langsung saja saya perkenalkan beliau satu persatu. Dimulai dari yang pertama, Yang Mulia Dhamma Vijayo Mahatera. Selamat malam Bante. Selamat malam Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia dengan memiliki kebijaksanaan batin dan pikiran kita bersama. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bante pada malam hari ini. Dan narasumber kita yang selanjutnya adalah Bapak Dedi Kusbianto selaku akademisi, juga sekaligus dosen dari Polinema. Selamat malam Pak Dedi Kusbianto. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damai di hati, damai di bumi. Luar biasa sekali. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini Pak Dedi. Sama-sama. Ya, langsung saja kita mulai poin diskusi kita pada malam hari ini mengenai mentalitas dalam sistem pendidikan saat ini. Tentunya saya ingin mengetahui bagaimana pendapat narasumber kita tentang kaitan antara sistem pendidikan di Kota Malang tentunya dengan kebutuhan yang ada di masyarakat saat ini. Apakah sudah sinkron begitu? Baik, langsung saja saya menanyakan yang pertama mungkin dari Yang Mulia Bante Dhamma Vijayo terlebih dahulu. Silakan Bante. Ya, kalau kita melihat memang dalam hal pendidikan saat ini masih ada kekurangan banyak sekali. Iya. Karena di dalam pendidikan itu sesungguhnya yang diutamakan bagaimana kita mampu mendidik ke dalam batin dan pikiran kita supaya secara pribadi kita memahami bahwa kita hidup adalah belajar terus. Belajar untuk meningkatkan tiap-tiap individu itu tiap hari bertambahnya kebahagiaan, tiap hari bertambahnya kebahagiaan. Tetapi yang ditekankan oleh masyarakat sekarang ini dalam pendidikan ini, ternyata para pendidik tidak menyadari yang dididik itu bukan tambah bahagia, tapi kelihatannya tambah stres. Suruh hafal, dapat tugas ini, wah ini yang menyebabkan mereka tidak begitu senang, tidak begitu bahagia. Maka dari itu ini perlu ada perubahan bagaimana manajemen supaya kita bisa menjadi guru pendidik yang memiliki kemampuan bisa membangkitkan rasa senang, gembira dan bahagia murid-muridnya tiap hari itu bertambah bahagia, tiap hari bukan ditakut-takutin. Inilah pendidikan yang seperti ini yang diharapkan oleh semua masyarakat supaya anak-anak ini terdidik dengan memahami tekniknya itu bukan mendidik untuk menghafal, bukan mendidik menjadi pintar, tetapi mendidik untuk bagaimana bisa memanage pola pikirnya sedemikian rupa dia bisa mengatasi semua situasi apapun juga itu tetap membuat mereka mampu memberikan respon, pikiran tetap senang, pikiran tetap gembira, pikiran tetap bahagia. Itulah yang penting. Mendidik seperti itu akan menjadi sarana yang sangat bermanfaat, mampu merubah suasana dunia ini karena kita ingin dunia itu damai dan bahagia. Tetapi pendidikan yang tidak membuat mereka damai, tidak membuat mereka bahagia, bagaimana? Ya, betul. Damai dan bahagia akan bisa terwujud itu sangat sulit. Maka dari itu perubahan ini penting, dikatakan revolusi dalam hal mendidik itu juga perlu. Revolusi dalam sebuah pendidikan itu sangat perlu. Dan juga untuk kepada orang tua juga merasa lebih damai juga melepas anak-anaknya untuk pergi. Ya, karena mereka sudah mendapatkan, oh ini cara mendidiknya sangat bagus, sekolah ini sangat bagus. Mereka akan pasrah lah ke mereka. Ya, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Bante. Langsung saya lanjutkan juga kepada Bapak Dedi. Mungkin ada pendapat tentang bagaimana sistem di Kota Malang dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya. Iya. Saya akan menjawab dengan membatasi kaitannya pendidikan di Kota Malang. Ya, di Kota. Berarti bahwa yang dimaksud adalah pendidikan masyarakat. Pendidikan. Artinya, kalau kita
berbicara pendidikan masyarakat di Kota Malang, maka yang akan kita bidik, yang harus kita cermati adalah para pendidik, yang dalam hal ini adalah para public figure di Kota Malang yang terkait dengan cita-cita Kota Malang sebagai kota Tribhinajita. Tribhinajita, betul sekali. Artinya bahwa kalau Kota Malang sudah berani memproklamirkan sebagai Tribhinajita, kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota industri, maka di Malang seharusnya muncul figur-figur, muncul contoh-contoh yang bisa dipakai sebagai panutan oleh masyarakat Kota Malang pada umumnya dan para siswa atau para mahasiswa pada khususnya, sedemikian sehingga mereka tidak kehilangan arah. Mereka punya contoh, oh kalau Malang kota pendidikan berarti pendidik yang baik itu yang bagaimana sih? Betul. Ini harus muncul di Kota Malang. Kemudian yang kedua, kalau ini kota pariwisata, maka budaya bagaimana sih yang harus dilakukan? Kebiasaan-kebiasaan apa sih yang harus dilestarikan agar para wisatawan baik lokal maupun dari mancanegara itu datang ke Malang tidak hanya dalam rangka berkunjung untuk bergembira atau bersukaria, tetapi juga mereka akan mendapatkan pendidikan di sini, sedemikian sehingga kalau pulang ke tempat mereka asalnya, mereka mendapatkan sesuatu yang harus ditiru dan dikembangkan di tempatnya sana. Yang terakhir berkaitan dengan Kota Malang sebagai kota industri, maka tentu saja juga harus ada contoh-contoh industriawan, pengusaha atau pedagang yang tidak lepas dari budaya dan pendidikan di Kota Malang. Sedemikian sehingga Tribhinajita Kota Malang benar-benar terkena, benar-benar muncul karena public figurnya memang mencukupi dan cocok digunakan sebagai panutan. Ya, betul sekali, Bapak Dedi. Jadi memang harus ada konsekuensi atas apa yang sudah dikatakan sebagai moto tadi Tribhinajita ini tadi. Harus konsekuen begitu ya. Jadi harus tetap menata agar tujuan ini tadi juga terwujud. Baik, langsung saya kembali beralih kepada Bante. Bante, mengapa mentalitas menjadi hal yang sangat penting, Bante, untuk diperhatikan dalam sistem pendidikan ini? Lah, sesungguhnya kalau kita berani jujur, kita diminta untuk menganalisa ke dalam diri kita ini, ternyata yang menggerakkan itu bukan badan kita. Yang tahu juga bukan badan kita. Yang tahu itulah mental kita, batin dan pikiran kita inilah yang harus kita berani untuk belajar bagaimana mengolah pola pikir kita, bagaimana mengolah batin kita, supaya kita masing-masing tahu bahwa inilah yang dikatakan yang menciptakan surga dan neraka. Setiap detiknya kita sudah terbiasa menciptakan surga atau terbiasa menciptakan neraka. Dalam arti kata, siapapun yang memiliki cara berpikir condongnya ke arah negatif, mendapatkan pendidikan yang negatif, dia berarti mendapatkan jalur menuju ke neraka yang terus-menerus. Maka dari itu mental atau pikiran ini kalau diarahkan, dibangkitkan ke arah yang positif untuk semua pihak. Marilah kita bersama-sama belajar dalam sekolahan itu bagaimana kita saling menolong, saling mencintai, saling menyenangkan, saling menghibur, mampu mengajarkan kejujuran dengan tepat langsung saat itu dengan penuh semangat, rajin membantu siapapun juga. Jadi ini segi-segi positif dibangkitkan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya. Jadi itulah yang dikatakan guru, mereka harus kreatif. Mana yang terpenting, itulah yang diutamakan. Yang terpenting yang diutamakan. Ya, maka itu kalau mentalnya penting itu harus mental ini yang dibangkitkan setiap saat. Seperti itulah. Ya, terima kasih Bante. Dari Bapak Dedi, mengapa menurut Bapak Dedi mungkin bagaimana mentalitas ini menjadi sangat penting? Ya, generasi sekarang ini bisa dibilang adalah generasi Z, di mana intelektualnya di atas rata-rata, tetapi emosionalnya masih di bawah rata-rata. Era informasi membuat mereka begitu mudah untuk mendapatkan informasi
dunia maya begitu terbuka, sehingga keputusan yang baik dan benar itu kembali kepada diri masing-masing. Itu sebabnya mental adalah sebuah garda terdepan untuk membuat setiap orang memutuskan mana yang harus dipilih, mana yang harus dihindari, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, kembali kepada diri masing-masing. Betul. Itu kuncinya di mental. Oleh karena itu, sistem pendidikan di era informasi sebenarnya yang penting bukan konten atau bukan isi, bukan apa yang kita berikan, tetapi bagaimana kita bisa meyakinkan prosedur belajar mengajar yang benar itu bagaimana, dan kriteria-kriteria mana yang harus dipelajari dan mana yang tidak boleh dipelajari, itu yang harus kita tekankan kepada setiap anak didik. Sedemikian sehingga secara mental setiap orang punya keputusan mana-mana yang harus dia pilih dan mana-mana yang tidak, dengan prosedur yang benar. Saya pikir itu. Begitu Bapak. Jadi memang seperti yang diutarakan juga oleh Bante, jadi harus ada sinergitas antar keduanya. Mentalitas menjadi penting tidak hanya bagi yang dididik, tapi juga bagi para pendidik, agar mereka mengerti apa yang harus diajarkan pada si terdidik ini juga. Begitu Pak Dedi. Begitu Bante. Baik, langsung saja kita beralih ke pertanyaan kita berikutnya. Tentunya banyak pendidikan saat ini mengarahkan siswa-siswanya ke arah hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal-hal yang menjadi tujuan untuk mengikuti kebutuhan di masyarakat. Namun saat ini masih belum banyak sistem pendidikan yang mengarahkan siswa untuk membekali mereka dengan mentalitas yang akan mereka butuhkan nantinya. Mungkin menurut Bante, karakter seperti apa Bante yang seharusnya nanti diperlukan untuk generasi kita selanjutnya? Ya, inilah karakter ini memang harus menjadi sesuatu sarana yang diciptakan dalam pendidikan yang lain dari yang lain, karena kita tahu zaman sekarang ini kita diminta untuk berani untuk menganalisa, berani untuk menyelidiki, berani untuk memikirkan apa yang terpenting di dalam tiap-tiap individu itu. Maka dengan demikian, kalau kita sudah memahami apa yang paling penting itu adalah bagaimana kita sebagai seorang pendidik untuk memahami bahwa kita ini adalah guru-guru yang berusaha untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau guru-gurunya mengajarkan yang sampah kepada muridnya, yang terisi dalam batin dan pikirannya juga sampah. Maka itu sangat disayangkan. Jadi kita tidak membangun bangsa dan negara kita, malah kita merusak bangsa dan negara kita. Maka dari itulah yang dikatakan para pendidik itu harus memikirkan apapun yang akan saya ucapkan, apapun yang akan saya tuliskan di papan tulis yang aku ingin memberikan kepada murid-muridku. Tetapi kalau itu ajaran itu yang kita akan berikan itu merusak, membuat mereka berpikiran negatif, nah ini dengan sendirinya jangan sekali-kali itu diajarkan lagi. Kita sendiri sebagai siswa sejak SD kita harus mengajarkan anak-anak, pandailah anak-anakku, apapun Anda baca ini, renungkan, analisa dulu, kalau itu baik, ambil. Mendidik dengan pandai seperti ini, dia bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kitab suci yang ada dalam batin dan pikiran kita, kalau diri kita setiap saat membuat jernih, bersih, damai, itulah kitab suci yang paling nyata, paling sejati. Buatlah kita damai, bersih, dan selalu bahagia. Itulah yang terbaik. Ya, jadi begitu Bante. Mungkin lebih mengutamakan apa yang ada di dalamnya itu sendiri. Ya, dalam diri kita masing-masing itu dibuat bersih, hening, agar siap untuk menghadapi apa yang dari luar, jadi bisa memfilter begitu ya Bante. Begitulah, jadi penting yang kebersihan. Kalau ada masuk yang kotor, ketok. Wah, ini nggak betul ini ya. Jadi kita kalau pikiran kita sudah bersih, apapun yang masuk kita langsung memfilter dengan sendirinya. Ini kotor, aku nggak mau, buang. Seperti itulah, simple, sederhana. Sederhana, tapi sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan. Mungkin dari Pak Dedi ingin ada tanggapan sedikit mengenai ini. Iya, berkaitan dengan
bagaimana sistem pendidikan ke depan. Ya, karakter yang perlu dibangun ini. Yang perlu dibangun ke depan. Saya pikir benar apa yang dikatakan Wante tadi, bahwa pendidikan sudah mulai kacau balau. Iya. Kita harus mulai tata kembali. Artinya kita harus kembali kepada kompetensi dasar sesuai dengan perkembangan kejiwaan siswa. Kompetensi ini yang sekarang mulai justru diabaikan dan ditambahkan beberapa konten, isi atau pengetahuan yang sebenarnya justru tidak perlu disampaikan karena mereka akan bisa mencari sendiri. Yang harus disampaikan adalah sebagaimana awal-awal pendidikan kita zaman kita ya Wante ya. Zaman kita dulu, bahwa di sekolah dasar, di pendidikan dasar itu yang utama sebenarnya adalah bagaimana mereka mampu mengatasi kebutuhannya sendiri. Psikomotorik atau skill, bagaimana kalau setelah makan mereka bisa cuci sendiri piringnya, bangun tidur mereka bisa tata sendiri tempat tidurnya, mereka bisa cuci sendiri bajunya, mereka bisa bikin makanan sendiri yang harus mereka makan. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri itu harus selesai di pendidikan dasar. Sementara di pendidikan menengah itu lebih banyak ke komunikasi, bagaimana dia berkolaborasi, bagaimana dia bisa melakukan kerjasama dengan orang lain, bagaimana dia punya semangat untuk mampu membantu orang lain, sehingga tidak hanya untuk kebutuhan sendiri tetapi juga untuk kebutuhan orang lain. Saya bisa membantu orang lain, oh kalau sepeda motornya mogok saya bisa ikut membantu memperbaikinya, oh ada tetanggaku yang sakit aku bisa membantu mengobati, dan seterusnya. Itu harus selesai di sekolah menengah. Sementara di pendidikan tinggi itu lebih banyak ke knowledge, ke ilmu, ke teknologi, sehingga mereka di pendidikan tinggi harus mampu mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna sehingga lebih bermanfaat bagi orang banyak, lebih bermanfaat bagi lingkungan, lebih bermanfaat bagi alam semesta. Barangkali sedemikian, sehingga ke depan harapan damai di hati dan damai di bumi benar-benar terwujud. Luar biasa sekali Pak Dodi, terima kasih. Jadi memang dasar harus sangat kuat dulu, baru kita kembangkan lebih lanjut agar jadi lebih baik dan lebih baik lagi, begitu ya Pak Dodi ya? Iya. Jenjang pendidikan seharusnya mungkin bisa menjadi seperti itu. Kepada Bante saya ingin menanyakan hal yang saya seringkali mendengar, Bante. Sistem pendidikan yang paling sederhana dan paling awal kita mulai adalah ada di lingkungan rumah kita sendiri, dari orang tua kita sendiri. Menurut Bante bagaimana ini? Ya, itu sangat-sangat bagus karena orang tua ini termasuk guru yang pertama untuk anak-anak, semua anak. Orang tua yang kasih contoh yang jelas dan terang. Maka dari itulah yang dikatakan bahwa siapapun juga kalau sudah mendisiplin anak-anaknya bersama-sama tiap hari, bagaimana jam berapa kita sembahyang, itu kita berdoanya gimana, isinya doa itu apa. Jadi kalau sudah dimotivasi dengan disiplin seperti ini, mengajak mereka selalu berdoa dengan tepat dan isinya itu sangat memotivasi, doa yang sangat mengena, seperti kalau kita katakan dalam agama Buddha, lihatlah ketika kita mau doa itu, yang utama, yang pertama kali kita ucapkan, beliau ini sangat suci, murni, sempurna. Tetapi kesucian dan kesempurnaan Sang Buddha itu dicapai atas usaha beliau sendiri. Jadi siapapun yang mau ini berusaha dan bidang apapun juga untuk mencapai keberhasilan yang tertinggi, dia harus berusaha sendiri. Jadi tidak menggantungkan. Itulah yang dikatakan ini sudah memotivasi dalam pengertian itu. Demikian juga apapun yang diajarkan dari Sang Buddha itu ternyata ada di dalam diri kita. Maka kita bersama-sama
untuk memiliki kemampuan belajar kitab suci di dalam diri kita pribadi masing-masing, supaya awake dhewe itu jadi bersih, jernih, sudah dilaksanakan ke dalam diri kita, baru kita ngomong, oh memang benar ini kitab suci yang aku jalankan, aku adem ayem. Tetapi kalau kita hanya belajar kitab suci yang di luar, lalu kita membandingkan dengan kitab suci yang lain, oh kamu ini ada jeleknya sini, akhirnya kita bukan mengatakan bahwa kita mengagungkan, tetapi kita mau menunjukkan kita itu sombong, punya aku paling apik, jelekan yang lain, itu kan tidak bagus. Jadi kesombongan, keakuan akan muncul. Maka dengan demikian inilah yang penting, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak, marilah kita bersama-sama belajar kitab suci yang ada di dalam diri kita. Apapun yang kita lihat, lihatlah dengan tetap batin suci, murni, bersih. Itu kitab suci yang muncul dalam mata kita. Apapun yang kita dengar melalui telinga, dengarkan dengan penuh kesadaran. Kalau itu tetap membuat batin dan pikiran kita jernih, bersih, nah kitab suci juga muncul dalam telinga kita. Apapun yang kita pikirkan, ketika pikiran kita tetap tenang, tetap damai, tetap jernih, itulah kitab suci yang sejati. Maka dengan demikian ini, tidak ada satupun yang bisa membohongin ke dalam diri kita bahwa kitab suci juga ada di dalam diri kita masing-masing. Otomatis dengan demikian ini kita tidak akan bisa diprovokasi, tidak bisa ditipu oleh orang-orang yang memang sengaja mau mengisi ke program yang jelek, karena mereka menciptakan kitab suci yang palsu, sehingga kita tidak akan terkena tipuan itu, karena kita sudah tahu kitab suci bukan di luar, tetapi di dalam batin dan pikiran kita tetap jernih, tetap damai, tetap bersih. Itulah belajar yang seperti itu, dibimbing, diarahkan seperti ini. Para orang tua akan mengatakan, wah ini satu pelajaran yang mengisi tiap-tiap orang punya refusi cara mengajarkan, mendidik langsung, direct, dan tidak menggantungkan kekuatan apapun juga. Dan pada akhirnya mungkin nanti para orang tua pun juga akan bisa jauh lebih belajar lagi, begitu Bante ya. Karena memang itu kan mereka harus kasih contoh. Awakku sudah seperti apa yang saya katakan belum. Kalau hanya cuma ngomong tapi nggak lah katanya papa bilang nggak boleh merokok, tapi papa merokok gitu ya. Kasih contoh. Kalau kita katakan merokok itu tidak baik, jangan merokok. Jadi anak-anak juga disiplin, papanya disiplin. Tetapi kalau kita, nggak bagus lah, jangan merokok. Tapi awake dhewe merokok. Akhirnya kita ngomong 1 juta kali, kalau contohnya sudah kelihatan elek, nggak akan ditiru. Ya baik. Begitu pemirsa, jadi saya tadi mendapat sedikit satu lagi, bahwasanya kebenaran ataupun hal-hal yang baik hanya akan bisa terlihat dengan jelas ketika mata, pikiran, batin kita menjadi suci, menjadi murni, menjadi tidak ada kotoran apapun, begitu Bante? Ya, itu akan menjadi sarana yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Mungkin dari situlah pendidikan yang baik akan memberikan hal yang baik pula ketika semuanya telah bersih, tidak ada kekotoran apapun. Mungkin dari Bapak Dedi bisa menambahkan di waktu yang sedikit ini, apa kiranya yang perlu dibenahi, mungkin juga menjadi masukan bagi para pengelola pendidikan untuk di masa yang akan datang nanti. Semoga Bapak Dedi. Saya akan mulai dari pendidikan yang awal adalah memang harus dimulai dari diri sendiri. Dari diri. Diri sendiri itu juga kuncinya adalah pada hati nurani. Tidak ada hati nurani yang jelek. Sehingga seseorang kalau melakukan kejelekan, hati nuraninya pasti tahu kalau itu jelek. Dimulai dari sendiri-sendiri, kemudian dimulai dari rumah tangga. Saya setuju sekali, pendidikan rumah tangga, maka figur yang ada di rumah itulah yang menjadi contoh. Zaman dulu itu yang namanya belajar memasak itu tidak perlu kuliah. Ibunya yang ngajari anaknya memasak sehingga semuanya akan bisa memasak. Sekarang jadi D3 atau D4. Demikian juga menjaga anak-anak. Itu dulu biasanya kakak-kakaknya ikut diajari langsung oleh ibunya untuk menjaga anak-anak. Sekarang jadi babysitter D3 dan D4 3-4 tahun. Semuanya menjadi dikomersialisasi. Nah, kalau kita kembalikan kepada fungsi rumah tangga sebagai pendidikan utama, sebetulnya semuanya bisa diselesaikan di sana. Yang laki-laki pun bikin rumah juga bapaknya yang ngajari gitu ya.
berburu pun juga bapaknya yang mengajari, bercocok tanam pun juga bapak yang mengajari. Sehingga pendidikan ini harus kita kembalikan kepada pendidikan rumah tangga sebagai sosok gurunya. Kita mulai dari diri sendiri, dari hati nurani. Kemudian nanti kalau rumah tangga ini sudah bagus, rukun tetangga akan bagus, rukun warga akan bagus, desa akan bagus, negara akan bagus. Kita mulai dari sana. Dan sekali lagi kuncinya adalah yang pertama, figur contoh penting. Yang kedua adalah kurikulum yang harus dirubah. Jangan sampai banyak di konten, tetapi banyak di prosedur dan kriteria bagaimana cara belajar yang benar. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan kompetensi tadi, leveling. Jadi harus kita sesuaikan dengan kejiwaan masing-masing anak. Jangan sampai anak yang masih kecil sudah diajari materi yang untuk orang dewasa dan seterusnya. Semuanya ada jenjangnya, ada balita, ada balek, ada dewasa gitu ya, dan ada lansia. Semuanya sendiri-sendiri dan itu harus disesuaikan, saya pikir. Iya, terima kasih Bapak Dedi. Sungguh luar biasa sekali. Dan langsung saja kepada Bante, mungkin untuk kesempatan terakhir ini ada yang perlu disampaikan untuk apa kiranya yang perlu dibenahi dalam sistem pendidikan ke depannya nanti? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa kita ini bagaikan komputer. Jadi kalau masing-masing anak-anak sudah dikatakan, anak-anakku sayang, kamu sekarang ini sudah mulai dewasa. Kamu sudah punya komputer sendiri. Marilah kamu, Mama sudah memberikan satu ajaran supaya kamu terisi oleh program-program yang sangat positif itu, supaya yang positif kembangkan terus-menerus. Maka mulai sekarang kamu harus pandai-pandai juga untuk mencari program-program yang positif itu, baik itu di internet. Mulai sekarang ya kamu lihat, di dalam internet itu ada yang busuk, juga ada yang bagus. Ada yang baik, juga ada yang buruk. Jadi kamu harus pandai-pandai untuk memilah-milah, untuk mencari, memasukkan program-program dari komputer Anda sendiri, masukkan hal yang positif, yang berguna, yang memiliki kemampuan, mampu membangun motivasi kita, membangun teknik untuk menemukan cara supaya kita bisa tambah damai dan tambah bahagia. Gimana? Kita bagaimana bisa bertambah maju dan berkembang dalam bidang apapun juga. Dengan cara seperti ini, kita sudah mendelegasikan kepada anak-anak kita supaya dia bisa mandiri untuk bisa menciptakan kondisi, tidak menggantungkan sama orang tua, juga tidak menggantungkan pada siapa-siapapun juga, karena makin lama makin majunya dunia ini, ilmu yang baik maupun yang buruk bisa kita cari. Maka kamu pandai-pandailah untuk mengfilter semuanya sebagai komputer yang tidak ingin diisi oleh program-program yang negatif, yang jelek, yang busuk. Anda sendirilah jangan memasukkan virus-virus itu, sehingga dengan sistem seperti ini Anda akan menjadi manusia yang mandiri, mampu self-development, memiliki kemampuan mandiri dan diri kita sendiri. Otomatis itulah yang sesungguhnya yang diharapkan oleh semua pendidik, maupun kita akan menjadi pendidik, mendidik diri kita sendiri. Dan otomatis kemandirian ini akan menjadi sarana yang sangat luar biasa. Revolusi mental itu akan terjadi otomatis kalau dengan cara seperti ini. Iya. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya pada malam hari ini. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dedi Kusbianto atas kehadirannya pada malam hari ini dan juga paparannya. Baik para pemirsa sekalian di rumah, demikian tadi diskusi kita mengenai mentalitas dalam sistem pendidikan saat ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada malam hari ini tetap menjadi manfaat bagi para pemirsa sekalian di rumah dan dapat menjadi pembelajaran untuk jauh lebih baik ke depannya nanti. Setitik Pencerahan akan kembali hadir setiap hari Kamis jam 7 malam hanya ada di Dhamma TV yang selalu damai di hati. Untuk kesempatan terakhir ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Saya Rama Endabuana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini memohon undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam.